Ya, pemirsa, polisi masih mendalami kasus pengolahan madu palsu di Kembangan, Jakarta Barat. Dan komplotan pemalsu madu bekerja sangat rapi sehingga warga sekitar tidak menaruh curiga. Lokasi tempat produksi madu palsu di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat kini tidak ada aktivitas. Pasca penggerebekan oleh pihak kepolisian di kontrakan tempat produksi madu palsu, tersisa barang bekas penghuninya. Menurut seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dari pelaku. Bahkan tidak mengetahui adanya aktivitas pemuatan madu palsu. Yang penjual madu palsu tersebut Nggak kenal. Oke, nah kalau ibu sendiri jualan di sini udah berapa lama? Baru 5 bulanan sih. Nah, ibu pernah lihat ada aktivitas mencurigakan nggak dari kontrakan tersebut? Enggak. Praktik produksi pembuatan madu palsu terbongkar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten. Madu sudah diedarkan ke beberapa daerah di Indonesia. Pelaku menjual madu palsu karena memanfaatkan adanya pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Ahmad Muharlin, War Afandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Banten membongkar komplotan pemalsu madu khas Lebak, Banten. Dan dalam setahun beroperasi, komplotan itu bisa meraup untung hingga 8 miliar rupiah. Inilah madu palsu yang menjadi barang bukti hasil penggerebekan Polda Banten. Madu palsu ini disita dari seorang pedagang mie ayam di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Dalam pemasarannya, madu palsu ini menggunakan ikon madu khas Banten dan dijual melalui online, juga dijual langsung ke warga. Satu botol madu dijual Rp150.000 hingga Rp200.000. Dalam sehari, pelaku bisa memproduksi 1 ton madu palsu. Pelaku mengaku sudah memproduksi madu palsu baru 1 tahun terakhir ini dan tidak ada satupun kandungan madu di dalam madu palsu itu. Pelaku memanfaatkan pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat yang membutuhkan madu untuk menjaga kesehatan. Campuran yang digunakan untuk madu palsu ini hanya ada 3. Ya. Pertama adalah glukosa, kedua fruktosa, keempat molase atau limbah tetes tebu. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau kita konsumsi. Itu untuk pewarnanya ya? Pewarna mereka bisa menggunakan brotowali. Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Provinsi mengatakan tidak ada hak untuk melakukan pengawasan peredaran pangan ilegal karena sepenuhnya menjadi kewenangan pihak polisi. Bahwa itu tidak ada kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi mengenai makanan ilegal. Ini adalah sepenuhnya kewenangan dari tim kepolisian. Karena kami, Dinas Kesehatan dengan Badan POM, itu kewenangannya di pangan yang legal. Makanya kita yang terdaftar. Makanya kita menyarankan kepada masyarakat supaya lebih aware terhadap pangan yang dimakan, terutama pangan yang panjang masa kadaluarsanya untuk melihat izin edarnya. Dalam 1 tahun, keuntungan produksi madu palsu ini mencapai 8 miliar rupiah. Polisi menahan 3 orang pelaku yang memproduksi madu palsu. Ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.